Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Lengkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, ya. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Graito. Sebentar. Oke. Bagi yang berkenan, silahkan saja di-share tapi linknya, ya. Linknya. Jadi jangan kamu unduh, terus kamu potong-potong, nggak karuan kamu unggah ulang. Jangan. Aku ndak kasih izin yang demikian itu. Selanjutnya lagi untuk kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu, ya. Terima kasih atas doa baiknya dan semoga kebaikan doanya tercurahkan juga bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Lengkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Pada subuh kita langsung naik rekod, ya, supaya waktunya cukup nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Terima dulu salam dari aku, ya, salam Isra untuk kalian semuanya, ya. Kita akan mulai lagi kajian kita di hari Jum'ah. Nggak tahu Jum'ah apa ini, coba aku lihat dulu, ya. Ini tanggal berapa ini? Maret. Jum'ahnya Pahing, ya, tanggal 17. Aku ingatkan, ya, hari ini hari Jum'ah, maka penuhi masjid di sekitar rumahmu. Entah kamu rumah di desa, di kota, atau di perumahan, ya. Maka usahakan salah satu dari sekian banyak jamaah yang memenuhi ruangan dari masjid-masjid yang ada di sekitar rumah kalian semuanya itu adalah dirimu, ya. Sebentar. Oh iya, tanggal 17, takut salah. Tanggal 17 Maret 2023 jatuhnya Jumat Pahing, ya. Kadang-kadang lihat tanggalan salah. Oke, kita lanjutkan kajian kita, ya. Kemarin dengan segala kelebihan dan kekurangannya aku sudah jelaskan request dari soleha kita, dari Rini apa Erni gitu, ya. Dan ya seperti ini anunya, dekonstruksinya, ya. Cuman jangan lupa aku tetap memberikan kebebasan kepada kalian, kalau setuju monggo, enggak masalah. Dan silakan cari komparasi terjemahan atau penafsiran di tempat lain juga, itu lebih bagus untuk bisa melakukan komparasi, ya. Ini kan episode tentang Nabi Yusuf. Tentunya ini masih mengandung pertanyaan, belum bisa dikatakan selesai, ya.
Tapi paling tidak apa yang ditanyakan oleh soleha kita Rini ya, aku sering kebolak-balik Rini atau Erni itu sudah aku jawab, artinya hutangku lunas, sudah aku bayar ya. Nanti ada hal-hal lain yang perlu dipertanyakan, bisa kita lanjutkan kajiannya. Aku mau menyelesaikan ini dulu, lihat ini udah hampir 2 minggu lebih ini di sini ini. Kenapa nggak aku hapus-hapus aja gitu kan? Ya. Oke, sekarang kita mengkaji ini. Memang sih ya, misterinya itu menggelitik kita untuk mencari tahu. Dan dari sini sudah kita lihat kemarin terjemahannya, masa sih itu masalah asmara antara Kanjeng Nabi Yusuf dan Bunda Zulaikha kan ya enggak lah ya. Lagi pula kalau masalah asmara kok ngapain juga masuk ke Al-Quran. Tentunya ada hal-hal lain. Masalahnya seperti yang aku bilang, Al-Quran itu menggunakan bahasa-bahasa sastra juga gitu loh. Dia nggak lugu-lugu ya. Itu yang bahasanya lugu-lugu itu biasanya yang surat-surat Makiyah ya. Kalau yang Madaniyah itu cenderung sastrawi dia. Kalau yang Makiyah itu lugu-lugu, karena di periode Mekah itu kan Al-Quran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi cenderung lebih banyak berbicara di masalah-masalah akidah ya. Syariahnya nanti di Madinah. Maka dari itu ketika berbicara akidah itu tegas-tegas dia. Tegas-tegas. Terus kita juga dijelaskan bahwa dalam Al-Quran itu ada yang mutasabihat, ada yang mukamat. Nah, itu hati-hati. Itu terjemahannya itu juga aku nggak setuju itu ya. Itu relatif itu. Bagi seseorang bisa saja satu permasalahan itu mutasabihat, tapi bagi seseorang, bagi dia enggak, ini mukamat. Itu bisa jadi begitu. Tergantung bagaimana kemampuan seseorang tersebut dalam menggali pesan-pesan Qur'aninya. Ya, jadi enggak mutasabihat maka dia bagi semua pembacanya mutasabihat, enggak. Karena background pembaca juga itu nanti akan mempengaruhi terhadap apa yang dia baca, termasuk Al-Quran itu kan. Nanti di tangan seseorang, gini lah, kamu lihat tafsiran-tafsiran Al-Quran itu juga kamu jangan lupa melihat background penafsirnya, itu mesti mempengaruhi nanti. Yang sukanya politik nanti larinya ke politik, yang sukanya sosial nanti sosial, science gitu ya. Oke. Tajuk kita kali ini adalah ini nih, kholat ya, kholat. Kholat itu artinya apa sih ya? Kholat, aku takut tulisannya salah maka gini. Kholat. Ya, bentar. Oke. Ini aku tarik ke sini ya. Ini sebetulnya kurang ini. Ya. Kholat. Jadi begini. Kholat. Ya. Ini kan artinya berlalu. Ya. Nanti berlalu itu sebetulnya artinya apa sih? Apakah diangkat ke langit? Apakah wafat atau mati? Ini ada di Quran surat Ali Imran 144 ya. Quran surat Ali Imran surat 4144 ya. Perhatikan, sebetulnya lengkapnya begini, khot ya. Kholat min
gitu ya. Khot ya. Kholat ning sebetulnya begitu ya. Tapi khotnya enggak usah ya. Kita kholatnya aja itu. Kholat ini apa? Kalau tekstualnya ya dia berlalu. Berlalu itu apa maksudnya? Gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu ya. Aku bacakan dulu komentar yang masuk dari kalian dari kajian yang tadi malam. Kok tadi malam? Kemarin pagi ya. Ini banyak ini komentarnya ya. Semoga bisa aku baca semua. Pertama dari Kang Hermana Natawijaya. Alhamdulillah bisa hadir nyimak lepas zuhur. Salam Isra buat semuanya. Oke, atur nuhun Kang Hermana Natawijaya ya. Kemudian kita terbang ke Jambi, Kang Irwan Al-Akbar siap membuka cakrawala baru dalam memahami kisah legenda asmara Yusuf Zulaikha. Sebuah alternatif pemikiran yang lebih rasional masih menyimak dari Kerinci Jambi. Oke, atur nuhun untuk jagoan kita ini, jagoan bendungan kita. Kang Irfan Al-Akbar yang lagi bertugas di Jambi. Kita lanjutkan Freedom. Buku dari Pak Guru sudah sampai, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga sampai dan semoga bermanfaat. Nanti resensi bukunya itu akan aku tayangkan insya Allah. Kalau enggak Sabah Ahad, kalau enggak besok lusa ya. Sudah aku bikin resensinya tentang buku itu ya. Oke, semoga bukunya bermanfaat ya, bisa menjadi ya bacaan-bacaan menambah bacaan yang sudah ada. Oke, untuk Freedom yang ada di Bogor ya, di Bogor. Terima kasih ya untuk Freedom dan kita sekarang terbang ke Delhi ya. Delhi ada Kang Mas Abdul Muluk Malik Malaikat Malik Yaumiddin kemarin sudah kita bahas ya. Bukan ganteng seperti malaikat. Memangnya pernah dijelaskan kalau malaikat itu ganteng? Kadang-kadang kita itu mengada-ada itu apa? Orang Jawa bilang kemeruh, koyok ruruo. Apa malaikat itu ganteng dah? Terus Nabi Yusuf ini bukan manusia nih, ini malaikat ini kan apa? Ganteng. Berarti kan dalam persepsinya malaikat itu ganteng. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra Gus. Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Deli Serdang izin nyimak Gus. Oke, terima kasih kembali. Salam ya untuk semuanya, salam Isra untuk kalian semuanya. Kang Ari Prasetyo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir guru, nyimak seri yang ke-6 tamat ya. Seri yang ke-6 tamat. Alhamdulillah, terima kasih guru atas pengajarannya, jadi ngerti sekarang. Oke, sama-sama kembali kasih untuk kalian semuanya. Dan aku ingatkan untuk siapapun di antara kalian, kalau sudah ngerti itu apa yang kamu ngertikan itu sampaikan kepada yang lain. Jadi jangan pelit, jangan medit sama ilmu. Oke, Kang Ari Prasetyo yang ada di Batam ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dilanjutkan oleh Gispati Soleha kita dari Palu. Alhamdulillah hadir Tuan Guru. Ayat ini berbicara tentang karakter kebaikan Yusuf yang jadi permasalahan. Sikina diartikan pisau, padahal yang paling tepat tenang ya. Dan ketika mereka melihat Yusuf maka terpesonalah mereka yang selama ini mereka keliru menilainya. Akhirnya mereka takjub karena aura kebaikan ya, aura itu apa ya, wibawa ya, wibawa Yusuf ya, menjadikannya mulia. Salam Isra ya untuk semuanya. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Mantap Giswati. Kita lanjutkan Nabil Al-Ghazali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir kajian Giswati. Dari Langkat, salam Isra. Ditunggu Gus kajian selanjutnya tentang Yunus alaihissalam dalam perut ikan dan kisah Yunus yang di surat 2187 tentang kisah Wazanun yang di dalam
di dalam kurung terjemahan Yunus. Apakah kisah ini menceritakan Yunus, Gus? Aku belum bisa jawab. Coba nanti tak cari lagi ya. Oke, terima kasih untuk Kang Nabil Al-Ghazali. Salam Isra ya untuk saudaraku semua yang ada di mana ini? Langkat ya. Oke. Begini, referensiku itu hilang, aku cari datanya nggak ketemu. Jadi aku nggak ngerti, pada waktu itu aku baca, ya bagus penjelasannya. Jadi Kanjeng Nabi Yunus itu, karena dia juga memahami metafora, benar-benar ditelan ikan gitu loh. Ditelan ikan Yunus, ikan Yunus. Ikan apa namanya itu? Ditelan ikan. Tapi beliaunya itu begini, ada satu diksi, nah ini yang aku cari di ayat berapa itu nggak ketemu. Yang dia jelaskan itu, dan referensinya hilang, aku cari belum ketemu. Itu bukan kalau berdasarkan diksi dari yang digunakan dalam ayat itu bukan ditelan dikunyah, nggak begitu. Ditelan tapi di dalam mulut itu nggak diapa-apain, jadi masih ada rongga, masih ada oksigen sehingga dia masih bisa tetap hidup. Ada yang menjelaskan seperti itu. Namun walaupun demikian tetap aja beliaunya kan harafiah memahaminya. Ya. Oke. Sementara itu dulu ya, aku belum bisa banyak komentar karena aku harus pelajari dulu khususnya Quran surat 2187 ini ya. Ya nanti kalau aku lupa diingatkan lagi lah. Kemudian sama Wahyu Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Duduk dengan tenang. Masuk Gus. Ini bagi Ayas. Ayas itu bahasa programnya Malang. Saya ya. Pas banget salam Isra. Salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di Singosari. Matur nuwun. Nuwusam Wahyu di Junaid ya. Kebetulan ini apa ini? Fish, biasanya kamu dikalahkan dengan jagoan kita yang dari mana itu? Yang masih mahasiswa itu ya. Sekarang ini Rini Ernawati Ratna ini bisa menjadi Fish. Pertama. Terima kasih atas penjelasannya Gus, saya jadi mengerti sekarang. Mantap, kembali kasih untukmu dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Demak ya. Oke, matur nuwun. Ini request dari dia tentang Yusuf kemarin. Selanjutnya Kang Agus Hermana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Sebentar aku cek soundnya dulu, takutnya bermasalah nanti nggak terekam. Oke, terima kasih, ternyata terekam dengan bagus. Ya. Bandung hadir, salam Isra untuk semuanya, semoga sehat dan selalu ada dalam maghfirah Gusti yang Maha Agung. Mantap. Amin amin ya rabbal alamin. Gus, saya mohon untuk dijelaskan siapa Ya'juj dan Ma'juj itu yang ada di surat 2196 Trims. Kan sudah dibilangin, itu sudah dijelaskan 2 tahun lalu atau berapa. Enggak 2 tahunan, belum sampai tahunan, bulan, tapi mendekati tahunan mungkin. Dilihat di Zulkarnain, tajuknya apa aku lupa. Coba, ini yang senior-senior tolong bantulah aku kalau misalkan ada yang tanya-tanya gini, kan kita sudah kaji ini. Berapa kali nih ditanyakan. Kemarin ada juga yang tanya Ya'juj dan Ma'juj. Itu sudah kita bahas ya di Zulkarnain itu loh. Kamu coba ketik atau nanti senior-senior tolong kasih tahu, tolong dibantu kalau ada yang tanya gini. Oh sudah dibahas Gus, berarti channelnya ini anunya judulnya gitu loh ya. Jadi nggak semua harus lari ke aku untuk menjelaskan gini nih. Kamu cari Mas ya, atau nanti yang seniornya bantu. Subandite Sukoco Zulkarnain gitu, aku lupa judulnya. Itu sudah kita bahas dan sudah lama. Kamu berarti nggak ngikuti dulu waktu kita bahas Zulkarnain ya. Oke, atur nuhun Kang Agus Hermana, salam Isra juga untukmu. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang, sudah ramai penontonnya. Jadi ingat bioskop, nonton bioskop. Atur nuhun Kang Saran Gipari, kumaha pawartosna. Semoga selalu always ya dan tidak pernah nepe terkondisikan semuanya. Matur nuhun, atur nuhun.
Terima kasih. Salam Isra untuk semua saudaraku, keluargaku yang ada di Kota Kembang, Paris Van Japa, Bandung. Kemudian yang punya Jogja, ini senior kita Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, atur numbun nun Kang Mas Edi Margono. Dilanjutkan ke soleha kita Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tumut ngaos Gus ben tambah cerdas, mantap. Ini dari Surabaya, ini senior juga ini beliaunya ini ya, Mbak Ayesa ini ya. Oke, matur nuwun, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Surabaya. No Peceng itu juga Surabaya, jadi sama mereka. Selanjutnya MBR. Assalamualaikum Gus, Kemayoran selalu hadir. Izin berpendapat, monggo silahkan. Bisakah dongeng para wanita dan Nabi Yusuf ini ditafsirkan agar wanita bisa menjaga pandangan dan syahwat mereka? Karena selama ini kita hanya tahu bahwa pria saja yang disuruh untuk menjaga syahwat terhadap wanita yang bukan muhrimnya, Gus. Itu saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sepertinya ndak konek ya. Bukan itu masalahnya. Jadi dia menjadi lost contact ya kalau dibawa ke cara boleh nggak memandang itu ya. Kalau nggak boleh memandang jadinya gimana ya? Ya, yang penting pandangannya wajar gitu ya. Tapi nggak MBR, nggak kesana dia ya, nggak terkoneks. Ini tidak berbicara hal itu, terlalu remeh-temeh kalau hanya sekedar itu aja ya. Oke, terima kasih untuk MBR, salam Isra untukmu. Kemudian Kang Mas Didi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyimak Gus. Oke, matur nuwun Kang Mas Didi yang di Brebes. Kang Mas Julianto Anto dari Cirebon Gus, request nih Gus, tolong bedah penyimpangan perubahan dua takbiratul ikhram yang asli Al-Quran, awalul muslimin surat Al-An'am 61 dan 3 dan dirubah menjadi minal muslimin. Lain kali kalau gini supaya aku tidak hilang waktu harus mencari lagi, kalau bisa langsung aja tampilkan ya. Yang awalun muslimin itu teksnya seperti apa, nanti yang surat An-An'am 163 itu teksnya seperti apa. Ini kan mengkomparasi, jadi aku enak. Mungkin lampu satunya dihidupin tuh ya. Karena ini ditutup, kalau nggak sinar mataharinya ke sini jadi nggak bisa nampak tulisannya. Ditutup jadi nggak terang, maka kita pakai lampu. Oke, gitu Mas Julianto Anto ya. Kalau request seperti ini tampilkan dua narasinya, tampilkan, nanti kan mengkomparasi. Nah, kalau gini aku harus cari-cari lagi ya, hilang waktu nanti. Oke, kemudian Feldin Egar, melukai tangannya sendiri mungkin lebih bagus. Goblok kamu, sudah tak jelas. No, aku paling males. Mana tuh yang Bapak kemarin? Ya. Kalau udah dijelasin itu diperhatikan. Jangan, pertanyaanmu ini pertanyaan goblok. Karena aku sudah bilang, kotoa itu memotong putus, bukan melukai. Lihat yang satu apa di sini ya. Bukan melukai. Kok kamu sudah tuh. Melukai itu hados, ya. Hados. Sebentar tuh. Ini tak kasih contoh. Kami tuh kalau ngaji yang bener dah, supaya tololmu hilang. Gini aku jadi aturannya, aku sudah seneng pada pinter, kamu goblok lagi. Kan sudah dijelaskan berkali-kali, makanya itu aku ungkap berkali-kali karena masalahnya di sana supaya ngerti. Goblok lagi kamu. Kamu ini loh, kalau melukai itu gini, sebentar, tak cari no. Kotoa itu bukan melukai, memotong, dan yang dipotong itu putus, terpisah. Kamu masih goblok aja. Sebentar. Nih, menggores, menyayat, melukai, nih. Ya, kamu perhatikan. Jadi kami tuh main-main tak apa kalau diajari tolol kami. Bukan melukai. Kalau kotok, nah itu kotok itu jazz, potong. Belajar sama Gispati sana lagi. Males aku. Belajar sama Gispati kamu. Tanya sama dia yang lebih ngerti.
Aku hal-hal yang sebetulnya nggak perlu dipertanyakan, ditanyakan tuh paling males, tolol gitu. Kemudian Kang Samsul Yatim nyimak setelah duhur. Salam Isra untuk semuanya. Aku tuh nggak ada urusan ya. Mau ngaji di sini monggo, nggak pergi dari sini kalau nggak suka dengan caraku. Nggak peor-peoran, nggak masalah. Aku mau tuh ngaji serius. Aku bisa lihat ini ngajinya nggak benar. Kalau orang sudah dijelaskan berkali-kali ditanyakan lagi. Pertanyaan yang berkualitas gitu. Pergi dari sini kalau nggak suka dengan caraku ngisi kajian. Jadi pengisi kajian, pendakwah itu membentuk, bukan dibentuk. Aku ingin semua generasi Islam itu cerdas-cerdas, otaknya nggak tolol-tolol, goblok. Sudah dijelaskan berkali-kali, muter lagi ke sana. Sekarang Kang Samsul Yatim ya, nyimak setelah duhur ya. Salam Isra untuk semuanya, oke? Salam Isra dan terima kasih untuk Kang Samsul Yatim yang ada di Pandaan dan untuk semua keluargaku yang ada di sana. Kemudian Arfa Solo, lagi nunggu komen-komen orang Kristen yang kelas kemarin sore komen di sini. Nggak ada dia, nggak rame Gus. Salam anak pulau seberang, oke. Iyalah kita kan juga harus kasih ruang untuk mereka. Yang penting kita nggak bayarin mereka, mereka mau nyocot aja ya terserah. Yang penting nggak usah direken. Karena nggak bermutu, nggak berkualitas, ngapain juga diikuti. Dan juga kita kan nggak bayarin mereka. Mereka meluangkan waktu, mereka nulis itu kan ada pengorbanan juga, ya biarin aja. Ya hitung-hitung kita kasih tempat lah ya, mungkin ya itu yang bisa. Jadi aku tidak sebetulnya aku mau mendelete kan bisa yang nyampah-nyampah, cuma kan aku tidak mau. Ya mungkin apresiasiku yang dengan tidak mendelete itu, tapi kalau suruh membaca, mengomentari, aduh sampah ya. Oke, terima kasih untuk Kang Arfa Solo ya. Kemudian Mbak Roro Jonggrang, Demak hadir Gus yang akan haus ilmu. Oke, terima kasih Demak. Kartu baru lah, kartu lamamu kemana? Kartu baru, nama kartu baru. Ada kartu lama, ada kartu baru, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kartu terakhir ada. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Saya DNN dari Jakarta Selatan. Saya mau tanya, masih ada yang kurang jelas dari penjelasan Gus Bedi. Kalau di situ tidak ada arti kata pisau, tapi kok memotong tangan mereka? Pertanyaannya dengan apa mereka memotong? Satu lagi, kenapa mereka mencerca kalau tidak ada kejadian sebelumnya yang menyebabkan mereka mencerca? Terima atas penjelasannya Gus. Iya, makanya aku bilang kajian kemarin itu setelah cukup memenuhi apa yang di-request oleh si Rini. Tapi kalau secara keseluruhan belum. Nah, nanti akan kita tuntaskan dalam waktu-waktu yang lain ya. Ini sudah terlalu lama dia antri di sini. Maka dia aku tarik ke sini. Ya. Ya. Sudah berapa lama ini? Karena kalau nggak aku hapus, kalau nggak aku tulis nanti kadang-kadang ya lupa juga. Ya. Bentar. Jadi ini sudah aku tarik ke sini ya. Sekarang gini ya, aku tidak menjawab pertanyaanmu dengan sebuah jawaban, tapi aku menjawabnya dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Dalam retorika dialog itu boleh ya. Kan pertanyaanmu begini. Kalau di situ tidak ada arti pisau, dan memang tidak ada ya, bukan tidak ada, tidak tepat ya. Tapi kok ada memotong dengan tangan mereka? Pertanyaannya dengan apa mereka memotong? Satu kali lagi aku jelaskan, itu kan aku bilang bisa saja itu menjadi kata majemuk. Rumah, sakit, sapu, tangan, nggak bisa diterjemahkan rumah itu apa, sakit itu apa, sapu itu apa, tangan itu apa. Dia menjadi idiom mulu dalam bahasa Inggris. Tapi sekarang aku akan jawab potong memotong. Kamu kan tanya motongnya pakai apa? Ini ya. Sebuah manajemen perusahaan karena omsetnya menurun, maka mereka memotong gaji karyawannya. Namanya pengusaha kan gitu, pengusaha bajingan. Kalau untung dia diem baik. Yang penting sudah UMR dibayar. Tapi kalau rugi, omsetnya menurun,
gaji karyawannya dipotong. Itu karyawan-karyawan bajingan seperti itu. Makanya hukum perburuhan itu seharusnya secara ketat dilaksanakan. Kalau dia punya hati nurani, karena perusahaannya juga itu bukan apa-apa tanpa adanya karyawan, ya kalau enak sama enak, nggak enak sama nggak enak gitu loh. Jangan kalau enak dia tenang-tenang baik, ya tenang-tenang saja kata kami di Siantar sana. Tapi giliran nggak enak, karyawannya disuruh ikut merasakan. Gitu. Ya nggak apa-apa, ketika omset perusahaan itu menurun, gaji dipotong, nggak apa-apa. Tapi sebaliknya ketika omset itu menaik, ya karyawan dikasih insentif dong. Jangan lu ngomong terus, yang penting kan gue kasih UMR sudah. Iya, secara hukum memang sudah benar. Tapi ingat, di atas hukum itu ada moral. Itu nanti moral itu berhubungan dengan kebijaksanaan. Kalau di kajian Islam itu di atas fikih itu ada adab. Itu loh. Nah, ini kan hari Jumat nih. Jangan lupa ya sholat Jumat, jangan lupa juga sholat duhur ya. Kamu misalkan pergi Jumatan, pakai sarung saja sebatas dada, sebatas atas perut, atas pusat tertutup pakai sarung sampai lutut. Kamu tutup pakai sarung, sudah gitu aja, nggak usah pakai baju, nggak usah macam-macam. Itu kamu salat sah itu. Sah. Kalau ada yang menyalahkan justru dia nggak ngerti teori hukum fikihnya. Karena aurat, misalkan ini aku ngisi kajian nggak pakai baju ini ya, itu nggak masalah secara teori hukum fikih ya. Karena apa? Aurat laki-laki itu mulai dari pusat sampai ke lutut. Nah, itu yang harus ditutup. Nanti lutut ke bawah itu boleh, bukan termasuk aurat yang harus ditutup. Jadi kalau kita sholat pakai sarung tuh ya, dulu aku masih SMP sering gitu buru-buru gitu, itu sebatas perut, pusat sampai ke lutut itu tertutup dan sholat itu boleh. Begitu juga kamu sholat Jumat nanti kalau berani ya nggak apa-apa. Kalau kamu disalahkan, ajak balik dari diskusi tentang fikih. Nggak bisa disalahkan. Itu secara fikih. Tapi secara adab lain lagi. Gitu loh ya. Begitu juga di atas hukum itu ada moral. Tapi kan perusahaan-perusahaan sekarang kan ownernya bajingan nggak karuan. Ketika dia untung, tenang-tenang baik. Tapi ketika rugi, karyawannya diajak untuk menanggung kerugiannya. Bahkan kadang-kadang apakah rugi benar, apakah dirugikan laporannya kita tidak tahu. Kan itu nanti urusannya accounting. Jadi ingat masa lalu aku pernah berantem sama accounting. Aku di marketing, dia di accounting. Accounting ngitung break even point salah kok. Dibiarin saja. Ya tak hajar sama aku. Salah itu ngitung break even point seperti itu. Karena kalau ngitung break even point-nya keliru, nanti itu yang menjadi beban itu ditimpakan kepada marketing. Maka aku lawan gitu. Ya, kembali ke sini. Perusahaan itu omsetnya menurun sehingga kebijaksanaannya itu adalah dengan memotong gaji karyawan ya. Memotong gaji karyawan ya. Kamu kalau naik sepeda jangan ngebut-ngebut, jangan suka memotong jalan orang. Yang kemarin itu adalah apa ya? Kotok turuk, memotong jalan. Ya, apalagi memotong gaji, memotong jalan. Seorang moderator memberikan peringatan kepada peserta diskusi, Anda jangan terlalu sering memotong pembicaraan. Udahlah, 3 ini ya. 1, 2, 3. Pertanyaannya, ini memotongnya pakai apa? Ini jawaban. Kan sama dengan pertanyaanmu. Kalau kamu bisa jawab ini, maka kamu bisa jawab pertanyaanmu sendiri. Gitu. Jadi bahasa itu jangan terlalu lugu-lugu gitu. Ya, 3 aja udah cukup. Memotong gaji, memotong jalan, memotong pembicaraan, itu memotongnya pakai apa? Ya.
Nggak tahu kamu ini anak SD atau apa ya, nggak tahu aku, karena kartu baru ini baru masuk kan. Oke, masalah apa ini? Mencerca ya, satu lagi. Kenapa mereka mencerca kalau tidak ada kejadian? Kejadiannya itu apa? Itu yang belum kita diskusikan ya. Oke, sampai di sini dulu kartu baru. Kemudian Bandung Aljus Mas Duki. Atur nuhun kumaha pawartosna Kang Aljus ya. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Agung. Salam mesra untuk semua saudaraku yang ada di Bandung. Selanjutnya, ini juga baru ini, Kang Ahmad Jarjas. Ya, dari mana Kang Ahmad ini ya? Maaf Gus, jika memang pemahamannya seperti itu, yang mana rasa terpesona para wanita itu bukan pada fisik, tampan, cantik dan sebagainya. Bukankah Nabi Allah Muhammad itu juga punya aura dan sifat-sifat yang dimaksud? Tapi kenapa tidak ada riwayat yang menggambarkan bahwa Nabi Allah Muhammad diperlakukan seperti itu ya, yang dialami Nabi Allah Yusuf dan hubungannya dengan wanita, di mana tidak ada riwayat para wanita yang terpesona dengan beliau seperti hanya terhadap Nabi Allah Yusuf. Ya. Jadi gini loh ya. Sebentar tak minum dulu. Kadang-kadang pertanyaannya ya lugu-lugu. Bismillahirrahmanirrahim. Gini loh Mas ya, dalam memahami sirah-sirah Kanjeng Nabi itu. Kita ini kan manusia ini di samping makhluk agama, artinya yang beragama, juga kan kita makhluk budaya, kita berbudaya. Setiap era itu punya budayanya sendiri, itu yang pertama. Terus setiap kita, walaupun kita manusia biasa atau nabi itu sama juga, nabi itu juga kan manusia gitu loh. Makanya nabi itu harus manusia karena dia akan menjadi prototipe manusia. Kalau nabi itu bukan manusia, dari jin atau malaikat itu nggak kena. Kita bisa protes sama Allah nanti. Protesnya gimana? Ya jelas saja ya Allah, beliaunya bisa begitu karena beliau malaikat, kami kan manusia. Maka supaya kita nggak protes, ini loh kamu tak kasih prototipe, kamu manusia, prototipenya juga manusia. Gitu loh. Jadi kalau Nabi bisa sholat 5 waktu, dia itu manusia. Masa kita nggak bisa sholat 5 waktu, orang kita juga manusia. Gitu loh. Ya. Oke, selanjutnya begini. Orang itu hidup dalam lintasan waktu yang berbeda dengan cerita yang berbeda-beda, Mas. Sampai itu terlalu lugu gitu loh. Aku ingin pertanyaan itu yang berbobot gitu sehingga men-trigger. Kalau pertanyaannya juga ya kelas-kelas juz amma gitu, jadi gimana? Ya, yang berkualitas gitu loh. Bahwa setiap kita itu hidup dalam lintasan waktu masing-masing, punya sejarah masing-masing. Kita gitu, sejarahku nggak harus sama dengan sejarahmu. Karena lingkungan juga beda, suasana beda, semua beda. Ceritanya mesti beda. Nabi itu ya manusia. Itu juga beda-beda ceritanya. Jadi kamu nggak ada, apa ya, sekarang aku mau tahu, apakah ada keharusan bahwa jalan cerita seorang nabi itu harus sama dengan nabi lainnya? Kan jadi nggak asik. Apakah harus sama gitu? Kan enggak. Kenapa ceritanya beda? Ya karena mereka hidup dalam ruang waktu yang berbeda gitu. Ya. Dan kita sudah diingatkan tidak boleh mengkomparasi. Semuanya itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, terpilih menjadi nabi, tapi mereka hidup dalam ruang waktunya masing-masing. Sehingga jalan ceritanya ya beda-beda sesuai dengan kehidupannya masing-masing. Nggak ada keharusan bahwa Nabi Muhammad itu juga akhlaknya baik, performanya baik, auranya baik. Terus harus terjadi peristiwa seperti apa yang ada, yang dialami oleh Kanjeng Nabi Yusuf. Itu nggak ada yang harus mengharuskan begitu. Kamu cari ulama, siapa saja yang menurutmu mumpuni. Apakah harus begitu? Harus sama ceritanya? Enggak. Kalau ada itu ulamanya suruh pensiun aja. Gitu. Ya. Jadi aku sudah jawab ya. Masalah yang memotong itu ini ya, motong gaji, motong jalan, motong pembicaraan itu motongnya pakai apa? Apakah harus pakai pisau? Apakah harus pakai golok? Gitu. Ya.
Ini tadi Ahmad Jarjas sama kartu baru sudah, Al-Masjus sudah. Ahmad Jarjas jelas ya, begitu ya jawabanku ya. Tidak ada keharusan, yang memang tidak harus jalan ceritanya sama, karena ruang dan waktu juga tidak sama. Al-Jus sudah, sekarang Freedom, Mukia, Turnuhun. Satria Bagus, nomor 3 ya. Oke, sudah. Sudah aku tunaikan semua ya. Ini tuh. Sekarang kita kembali ke sini. Ya. Kembali ke sini. Ini aku hapus. Nanti itu ya, kalau kalian itu apa namanya, teracuni sebagaimana pemikiran teman-teman Kristen, itu bisa melanggar Al-Quran loh. Ya. Kan teman-teman Kristen itu selalu membandingkan para nabi. Nabi itu nggak boleh dibanding-bandingkan, karena semua mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri yang diberikan oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Ya. Makanya ada yang bilang, sepertinya contohnya beginilah ya. Yesus itu lebih hebat dari siapapun. Dia bisa naik ke langit, ya. Coba siapa yang bisa naik ke langit, gitu. Kan dia kan mengkomparasi. Kalau terus misalkan dikomparasi sama Elia, gimana? Hebat mana sama Elia? Elia naik ke langit itu tanpa proses mati, tanpa proses ditabokin, disalib, diludahin, nggak ada gitu. Ya masih hidup begini, ada kereta berapi, wus, naik ke langit. Kalau Yesus kan harus ditaboki dulu, diludahi dulu, dihajar dulu, mati dulu, bangkit dulu, baru naik ke langit. Terus hebat mana Elia sama Yesus? Kan jadinya begitu. Meskipun kita tentunya tidak setuju ada, nah ini hubungannya naik ke langit itu, ini hubungannya. Aku sudah jelaskan di 16 seri ya, 16 atau berapa seri itu. Jadi nggak ada ceritanya Nabi Isa itu nanti turun lagi tuh, nggak ada ceritanya. Karena dia nggak pernah naik ke langit. Rafa'a itu diangkat, itu apanya yang diangkat? Masalahnya kan di sana. Ya, nah, sekarang kita ke kholat, ya, ke kholat. Quran surat Ali Imran surat 4. Nah ini kadang-kadang ya Allah ya Rabbi, surat 3. Sorry. Surat 3 144. Ya. Jadi begini, aku bacakan dulu, ada sedikit cerita di ayat ini ya. Berita tentang wafatnya Kanjeng Nabi itu tersiar. Ya. Tersiar. Maka akhirnya sampailah berita itu diterima oleh sahabat Umar bin Khattab. Ya. Lalu sahabat Umar bin Khattab, ya tahu sendiri karakternya ya. Dia nggak bisa untuk sembarangan. Menarik pedang dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad Rasulullah meninggal, maka dia akan aku tebas. Ya, beringas. Nggak ada yang berani menghentikan. Jadi karakter orang jalanan memang begitu, ngomongnya itu lurus-lurus saja, belak-belakan saja. Beringas. Siapa berani sama Umar? Umar waktu masuk Islam, dia terang-terangan. Siapa yang pingin istrinya jadi janda, ayo berhadapan dengan aku. Nih gue, Umar masuk Islam sekarang. Karena dia memang preman, jagoan gulat pasar ukas. Siapa berani sama dia? Makanya surat Al-Jin yang pernah kita bahas itu kan disebut jin tersembunyi. Jadi mereka-mereka yang belajar Islam bersembunyi-sembunyi itu karena takut nanti mendapatkan intimidasi dari kafir-kafir Quraisy yang bajingan-bajingan itu. Jadi tidak diflorkan, oh gue masuk Islam, enggak begitu. Makanya disebut al-jin. Yang disalahpahami ya, dikirain jin-jin yang personal itu. Jadi ada jin, ada janin, ada jana. Kenapa disebut jana? Karena dia tertutup oleh dahan-dahan yang rimbun sehingga sinar matahari enggak panas menerpa.
yang kemudian kita pahami sebagai surga. Jannah itu artinya taman. Taman yang dimana oksigennya banyak karena banyak pepohonan, sinar mataharinya cukup, sebatas yang diperlukan, tidak tersengat seperti di alam bebas. Jadi sinar matahari itu tidak bisa masuk secara leluasa semua kepanasan, enggak. Justru hanya sesuai kebutuhan karena ada dahan, ada ranting, dan itu di tempat yang tersembunyi, tertutup dari sinar matahari. Kemudian kita pahami sebagai surga. Ya, sebetulnya itu taman. Maka disebut jannah, janin, jin gitu ya. Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Ya. Ketika sahabat Umar itu nggak menerima berita kematian atau wafatnya atau meninggalnya atau mangkatnya, ya, atau maut, ya, Kanjeng Nabi Muhammad, ya, maka siapa yang ngomong Muhammad Rasulullah meninggal aku tebas gitu. Nggak ada yang berani menghentikan. Yang berani satu-satunya senior dia, yaitu sahabat Abu Bakar. Maka dibacakan ayat ini, ya, wama Muhammadun illa rasul hot kholat, yang sedang kita bahas, hot kholat, ya, hot kholat min qablihir rusul afa imata au kutilang qablabtum ala qabikum wa may yang qalib ala akibaihi falai yadurro loha say'a wa sayazillahusi syakirin. Dibacakan ini langsung lunglai, langsung lemas. Artinya apa? Dia belum mampu menerima kenyataan bahwa Kanjeng Nabi telah berpulang. Dan akhirnya tidak beringas lagi. Apa artinya? Kita coba di sini. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu, ya, kholat, ya, itu berasal dari kholat, kholat, sungguh, ya, sungguh, ya, sebelumnya telah berlalu, ya, kholat ming, ya, kholat, mana tadi, kholat, aku cari dulu, kholat ming qablihi, ya, sebelumnya, ya, telah berlalu, ya, kholat itu sebetulnya ada penekanan di situ, ya, sungguh, tapi di sini nggak keluar terjemahannya, ya, kholat sungguh telah berlalu, nah, begitu seharusnya, ya, rasul, karena itu bacanya kan rasul, itu jamak dia, bukan mufrad, maka rasul. Terus apakah jika dia, maksudnya Kanjeng Nabi wafat atau dibunuh? Ya sebetulnya dibunuh juga wafat, ya sama aja sebetulnya. Kamu berbalik ke belakang, ini ada bicara tumit kalau di anunya, ya, kalau di tekstualnya. Maksudnya berbalik, ya. Apakah kamu akan berbalik ke belakang? Maksudnya itu yang berbalik akidahnya, balik murtad maneh gitu loh, balik murtad lagi gitu ya. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maksudnya barang siapa yang murtad, ya, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur, syakirin, orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau kita lihat teks ini, ya, teks ini setelah diramu dalam sebuah narasi, ya, konteksnya itu berbicara tentang apa? Kematian atau diangkat. Siapa yang menjadi komparasinya? Rasul itu jamak loh, ya. Rasul itu jamak, ya, tidak mufrad. Rasul, ya, nih, ya, di sini jamak dia, nggak mufrad. Pertanyaannya, kalau kamu baca secara keseluruhan, dia berbicara tentang kematian atau wafat, atau berbicara tentang diangkat ke langit?
terkait dengan komparasi yang diambil untuk menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi sudah wafat itu ini. Jadi rasul-rasul dulu itu wafat atau diangkat ke langit. Ini jamak, jadi dia berlaku untuk siapapun. Di kajian utama kita, ya, sudah kita bikin detail duel itu kerangka berpikir yang lama tadi malam, ya, tentang kebangkitan. Itu aja perdebatannya tinggi. Yesus itu bangkit itu jasmaninya atau rohaninya, ya. Dan kita sudah kupas tuntas mengenai pentingnya mengklaim, orang klaim aja kok, semua orang kan bisa klaim, ketemu Yesus yang dibangkitkan. Nah, kata-kata yang dibangkitkan juga mereka tidak paham, dikirain bangkit sendiri. Kalau nggak dibangkitkan ya dimakan cacing. Itu pun kalau benar-benar mati. Masalahnya, kalau kebangkitan itu physically begini, berarti dia tidak pernah mati. Makanya Paulus tidak mau kebangkitan ragawi, yang dia mau kebangkitan rohani. Dalam kerangka dia mau memasarkan soteriologi salib, bahwa Yesus mati di tiang salib itu untuk menebus dosa-dosa kalian. Lah kalau Yesusnya aja nggak mati, berarti kan nggak jalan itu dogma. Nggak jalan. Kalau Yesus itu nggak mati, maka supaya mati, kebangkitannya itu harus rohani, bukan ragawi. Karena kalau kebangkitan ragawi ada tulang darah, apalagi makan ikan goreng. Karena aku sudah tanya, Yesus makan ikan goreng itu sebetulnya dia mau memperjelas siapa dia. Apakah dia hantu atau manusia seperti kita, seperti kamu itu. Itu yang mau dia jelaskan, mau dia clearkan di hadapan para murid. Cuman kan behind screen dari ikan goreng yang juga berdebat, ikan goreng apa ikan bakar, aduh banyak perdebatannya. Ya, yang kemudian setelah 40 hari dari peristiwa itu, ini juga aneh. Dia bisa berbicara dengan publik. 500 orang itu kan bukan sedikit, sedangkan dia menjadi target operation. Kan Yesus itu manusia yang menjadi target operation. Sekarang apakah Rom sebagai penjajah dan Yahudi tengah itu nggak mungkin nggak punya mata-mata? Terus ada orang yang menjadi TO terus ngomong sembarangan di depan orang 40 hari, bebas-bebas saja, nggak dicekal. Nggak logis. Makanya peristiwa setelah 40 hari naik ke atas langit, itu bagaimana cara kalian harus memahaminya. Sedangkan kebangkitannya saja sudah tubrukan seperti itu. Jadi Al-Quran itu memberikan informasi yang jelas bahwa mereka tidak lebih dari prasangka belaka. Semua itu permainan prasangka. Kan sudah aku kupas ayat-ayatnya. Ya, yang jadi masalah, permainan prasangka itu kok bisa mengimbas kepada pemikiran-pemikiran saudara Islam kita sendiri yang mainstream. Ya, setelah kebangkitan 40 hari ya, ke sono ke sini, ketemu sama pengikut-pengikutnya, ada yang 500 orang kan banyak itu. Lah kok aman-aman baik, lah telik sandinya penguasa saat itu kemana? Itu kan sudah melanggar logika. Ya, rasionalitasnya nggak kena. Tapi terlepas dari itu, kita lalui saja. Setelah 40 hari, ya, jadi gini, setelah kematian, kebangkitan, ini alhamdulillah masih connect sama kajian utama kita. 40 hari ya. 40 hari ya, pasca dihitung dari mana ini? Kebangkitan ya. Naiklah dia. Yang ini dinyatakan duduk di sebelah kanan Bapa. Kalau di dalam Islam nanti meramainya itu diksi rofa'a. Terangkat, diangkat ke langit. Saudaraku, ini akidahnya saudara kita Kristen. Kok kamu imani itu loh, sedangkan polemik di kebangkitannya saja sudah kacau balau seperti itu. Berulang kali aku kasih pemahaman. Posisi kita sebagai umat Islam hidup bersosial, kita cukup menghormati saja.
bukan ikut-ikut mengimani. Karena apa? Nanti dari peristiwa ini ada dalam perspektif, dan ini menjadi akidah dasar kekristenan, dia akan turun lagi. Inilah yang disebut kedatangan kedua. Ya, kedatangan kedua, di mana Yesus terangkat. Terangkatnya juga ini debat lagi. Apakah ke langit, apakah ke surga? Dua teks. Aduh. Kamu sudah bisa bayangkan. Terangkat kemananya juga perdebatan. Bangkitnya perdebatan. Ikan gorengnya perdebatan. Hantu atau manusia perdebatan. Gitu loh. Kok bisa kamu terus percaya nanti ada Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi itu? Nggak ada diangkat ke langit. Nggak ada. Memang kalau akidah saudara Kristen kita, terangkat ke langit atau ke surga, mempersiapkan tempat di rumah Bapa. Nanti ketika eskatologi, akhir kehidupan ini bukan kiamat, saah. Ya. Dia turun dulu untuk menjemput mereka, ya menjemput kemana? Ya ke surga, naik lagi. Gitu loh. Ini akidah saudara Kristen kita, dan ini menjadi fundamental. Dan ini kedatangan kedua ini sering dijadikan tema, tajuk, dan itu penontonnya banyak karena dikemas meriah. Dan banyak orang tergiur ini. Akhirnya murtad. Orang kan inginnya kan selamat, masuk surga. Lah ini menjanjikan nanti dijemput. Jadi kita harus berani mengakui kelebihan saudara kita yang lain loh ya. Di luar Islam termasuk Kristen. Kelebihannya dari tema-tema KKR yang kedatangan kedua ini begitu menyedot publik. Karena dia sudah dijanjikan. Yesus itu mempersiapkan rumah untuk kita di rumah Bapa. Nanti dia turun lagi menjemput kita yang percaya. Sebetulnya sih kalau diksinya yang percaya, kita sebagai umat Islam juga percaya. Cuman percaya sebagai apa kan di sana? Ya, itu akidah Kristen saudara kita yang harus kita hormati, bukan diimani. Ini lo goblok, kok nggak ngerti tak lempar pakai spidol ini. Kalau kamu ngaji di sini sudah lama, masih punya pemahaman nanti Kanjeng Nabi bisa turun lagi. Enggak. Nah, terus dijelaskan di sini. Ini namanya kita mengambil behind screen dari sebuah ayat. Ayat ini memang tidak menjelaskan secara tekstual, tapi dari sini bisa kita tahu. Pertama, aku jelaskan tadi yang bagaimana peristiwa Kanjeng Nabi wafat, kemudian sahabat Umar nggak terima, terus dibacakan ayat ini oleh sahabat Abu Bakar, akhirnya menerima. Itu semua adalah dalam perspektif substansinya wafat atau kematian ini. Bukan diangkat ke langit. Komparasinya rasul-rasul yang terdahulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Semua rasul-rasul terdahulu itu ya wafat. Karena konteks ayat ini wafat, bukan diangkat ke langit. Jadi nggak ada ceritanya ada orang hidup di atas langit nanti mau turun lagi. Belum lagi aku sudah jelaskan, Kanjeng Nabi Isa itu menjelaskan dirinya selama dia hidup diwajibkan sholat, diwajibkan zakat. Kalau dia sholat, oke lah bisa sendiri. Kalau zakat, di langit sana siapa yang menerima zakatnya? Apakah ada juga orang yang hidup di langit selain Kanjeng Nabi Isa? Kan jadi kemana-mana, jadi ngawur. Maka hapuslah dalam pikiranmu ada orang hidup di langit, nggak di bumi. Dan di Al-Quran di surat 7 sudah dijelaskan. Di bumi itu kamu dihidupkan. Di bumi itu nanti kamu dibangkitkan. Setelah awalnya, di bumi itu juga kamu dilahirkan. Jadi proses kehidupan kita dalam tiga termin, semua di bumi. Karena di bumi ini semua perlengkapan kebutuhan kehidupan kita terpenuhi. Kalau di langit mana? Di planet-planet mana? Ada di sana air, oksigen. Kadang-kadang ya itulah, karena kita melawan mainstream yang itu sudah berakar, berurat. Mereka terima, oh nanti mau turun lagi.
Sudah cukup Kanjeng Nabi Muhammad untukmu. Kalau kamu masih mengharapkan kedatangan lain, kamu harus berani mengatakan bahwa tugas kenabian Kanjeng Nabi Muhammad belum paripurna. Harus ada yang diselesaikan. Harus berani gitu. Tapi kan kamu nggak berani. Kalau nggak berani ya jangan diimani, kan memang itu bukan iman kita. Kembali ke sini. Semua rasul-rasul itu kholat, berlalu. Masanya berlalu itu apa artinya? Diangkat ke langit? Apakah wafat? Yang di ayat ini. Kan itu nggak ada urusannya diangkat ke langit, nggak ada. Itu artinya wafat. Jadi berlalu, semua rasul-rasul itu telah berlalu. Artinya semua rasul-rasul itu telah wafat. Jadi kalau Kanjeng Nabi Muhammad wafat, rasul-rasul yang lalu pun itu wafat. Nggak ada orang hidup abadi. Dan Al-Quran mengatakan bahwa aku tidak menciptakan manusia hidup abadi. Oke? Sudah 1 jam lewat 50 detik. Ini harus mengantarkan bidadari kecilku sekolah ya, maka aku cukupkan sampai di sini ya. Jadi intinya kholat itu berlalu itu artinya wafat, bukan diangkat ke langit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sampai di sini kajian kita. Ini artinya menarik pesan lain yang behind screen, yang di balik layar, untuk menjelaskan pada kamu ya tentang ada nggak rasul-rasul yang sekarang masih hidup? Nggak ada, semuanya telah wafat. Ya, maka jangan lagi ada dalam bingkai akidah keimananmu ada nabi yang masih hidup di langit nanti turun lagi. Karena apa? Kan lihat perdebatan gue yang kemarin dengan seorang kiai muda itu. Sekolahnya itu nggak hanya di sini, di Mekah Madinah, pemikirannya masih begitu. Ya, kalau kita rasional nggak, kita tolak ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan dari aku ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholat. Ya. Jadi bingkai iman Islammu yang paling dalam, yang paling indah, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga Jumat Barokah ini kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, ini doa kita bersama untuk kita semuanya. Ya, dan kemudian untuk yang laki ini yang pakai celana, pakai rok nggak usah, pura-pura nggak dengar aja. Kalau kamu laki pakai celana maka hadirlah di sholat Jumat berjamaah, penuhi masjid-masjid sekitarmu. Dan setelah itu, bagi yang sudah paham, jangan lupa sholat duhur. Karena dua-duanya sama-sama diperintahkan. Bagi yang belum paham, silakan dilakukan saja apa yang kamu pahami. Tetapi jangan lupa terus belajar agar kamu menemui pemahaman berikutnya. Ya, salam Isra semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.